Ya Abah, ya Bapa, benar Tuhan, Engkau memelihara kami, Engkau menolong kami Tuhan, bahkan Engkau memberkati kami Tuhan seumur hidup kami Bapa, karena Engkau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami sudah memuji-muji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki, sehingga anak-anak-Mu, kami semua hidup di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan jemaat-Mu, anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapi, biarlah Engkau yang berdaulat. Terima kasih. Bahkan buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, sehingga telinga kami Tuhan mendengar akan suara firman-Mu. Hati kami boleh mengerti Tuhan. Bahkan Tuhan, bangsa kami Tuhan, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Karena Engkaulah yang menciptakan kami semua Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau ingat akan kasih setia-Mu yang untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mau sambut firman dan kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Salam. Saudara-saudara, terima kasih kalau saya pada pagi hari ini menjelang siang Bapak Gembala kasih kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, tadi waktu sebelum ibadah saya ada berdiri di luar, kan hujan saudara. Hujan ini mulai dari, kalau tidak tadi dari jam 5:30 kalau nggak salah mulai, apa jam 6. Setelah saya udah habis ngebersihin semua berhujan, Pak Jackson datang lagi, saya bersihin lagi karena banjir depan. Nah pada saat tadi Maria sini latihan puji-pujian, saya berdiri di luar, saya melihat hujan. Tuhan, kalau Engkau mau, kalau boleh Tuhan, hujan ini boleh berhenti Tuhan, supaya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan rencana. Tapi Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena hamba tahu apa yang Engkau buat adalah baik adanya. Saudara-saudara, dari pagi sampai tadi waktu saya berdiri di depan, belum ada yang namanya kilat, belum ada yang namanya guru atau geluduk. Tapi pas saya bicara, saya berdoa, Tuhan, apa yang Engkau berikan semuanya adalah baik adanya. Saya lihat di sebelah timur ada kilat, loh, nggak berapa lama, hitungan detik baru terjadi geluduk. Mungkin saudara yang di sini mendengar itu keras yang pertama. Nah itu saudara, jadi saya yakin itu Tuhan menjawabnya. Apa maksudnya? Saya tidak tahu, tapi yang jelas Tuhan itu baik. Apa yang dijadikannya, maupun hujan itu adalah baik, maupun itu banjir adalah baik adanya. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kita di tahun yang baru, seperti hambanya Pak Han minggu kemarin mengatakan, belum lewat tanggal 31, berarti masih baru saudara, masih tahun baru. Jadi kita seperti Pak Gembala mengatakan bahwa tema tahun ini adalah
hidup di dalam rancangan Tuhan. Jadi hidup di rancangan Tuhan, kita harus hidup yang baru. Hidup yang baru ya, itu adalah hidup yang Bapa, Anak, Roh Kudus urapi. Jadi kita hidup di dalam urapan. Hidup yang Bapa, Anak, Roh Kudus urapi. Hidup yang baru. Biasanya sih hidup yang baru itu ya baju baru, segalanya baru, sepatu baru, ya artinya ya kita tidak hidup seperti yang dulu. Tapi ini kita mau hidup yang baru, hidup yang Bapa, Anak, Roh Kudus urapi. Itu saudara. Supaya kita ada hidup di dalam rancangan Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab kita. Di Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang ke-5. Mazmur 23 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah hidup orang yang diurapi, saudara. Ya. Jadi di musim apapun, di hadapan lawan sekalipun, di dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, Tuhan jamin makan minum saudara dan saya sebagai orang yang diurapi. Tuhan jamin. Bahkan seumur hidup kita hanya kebajikan, segala yang baik, kemurahan yang mengikuti kita. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara. Jadi diurapi itu berarti roh kita dipilih dan Tuhan berkuasa atas kita. Itu saudara-saudara mungkin selalu diurapi. Urapi saya Tuhan, urapi. Itu namanya. Jadi roh Tuhan kita dipilih. Makanya saya katakan kita adalah orang-orang yang diurapi. Kristen adalah orang yang diurapi Kristus. Itu saudara. Diurapi berarti kita dipilih. Dan roh Tuhan bergaul atas kita. Dan ini saudara sudah ada Roh Kudus pada saudara dan saya, ada di dalam hati saudara dan saya. Tapi ada dua, saudara-saudara. Ada kita diurapi, kita memang masuk di dalam rencana Tuhan. Tapi ada juga yang nggak mau ikut rencana Tuhan di dalam rancangan Tuhan. Kita ambil contoh nanti dari kita belajar dari kehidupan Daud, ya ada dua. Saul juga diurapi, tapi Allah tidak berkenan karena
dia tidak setia. Daud diurapi, tapi Daud setia. Daud tetap hormat kepada Saul. Itu luar biasanya, kita akan belajar, saudara, dari Daud. Nah, ini juga Mazmur 53 ini Daud yang menulis ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kita belajar dari tokoh Daud saja untuk bagaimana supaya kita tetap dalam rancangan Tuhan, yang tidak seperti Saul yang di luar rancangan Tuhan. Diurapi itu berarti orang tersebut yang diurapi dikuduskan, diberi keselamatan, diberi kemenangan, bahkan sebagai lambang kesukaan bahwa kita dicintai Tuhan, kita disayangi Tuhan. Mari kita lihat, saudara, supaya kita mengerti apa itu urapan, apa itu diurapi, dan kita selalu meminta urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Kita buka di Imamat 8 ayat 12. Ya, diurapi berarti dikuduskan. Dan sebagai orang yang dikuduskan. Imamat 8 ayat 12. Ini saya baca untuk saudara dan saya. Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapilah dia untuk menguduskannya. Berarti diurapi, dikuduskan. Kita menjadi kudus. Yang kedua, orang yang diurapi dikaruniai keselamatan. Itu kita lihat, kita akan baca di Mazmur 18 ayat 51. Ini juga akan saya baca untuk saudara dan saya. Mazmur 18 ayat yang ke-51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya selamanya. Jadi diurapi juga dikaruniai keselamatan. Yang ketiga, kita baca di Mazmur 20 ayat 7, orang tersebut dikaruniai kemenangan. Mazmur 20 ayat yang ke-7 saya baca juga untuk saudara dan saya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi diurapi juga, diberi, dikaruniakan kemenangan, saudara-saudara. Dan yang keempat, itu dijadikan sebagai kesukaan, tanda kesukaan. Kita akan baca di Mazmur 45 ayat 8. Ini juga saya baca untuk saudara dan saya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Jadi sebagai tanda bahwa kita dicintai Tuhan, disayangi Tuhan,
Jadi saudara-saudara, jadi kalau diurapi, siapa yang mau diurapi sekarang? Siapa yang mau diurapi? Karena begitu kita jadi Kristen, kita itu udah mendapat urapan, sudah diurapi. Cuma tinggal bagaimana kitanya. Makanya ada dua contoh antara Saul dan Daud. Siapa yang mau diurapi? Saya masih duluan karena saya sudah mengerti apa itu diurapi. Karena saya perlu. Selama saya hidup di dunia ini, saya perlu urapan daripada Tuhan. Itu orang Kristen. Perlu. Tapi di sorga udah gak perlu lagi karena udah Tuhan. Semua udah diubah menjadi baru. Jadi untuk kita menjadi orang yang diurapi, kita juga harus baru. Dalam arti kata, kita harus bangun rumah Tuhan. Itu saudara, kita harus bangun rumah Tuhan. Baik Allah. Karena itu saudara dan saya sendiri, tubuh ini, jiwa ini adalah baik Tuhan. Kita harus bangun. Dengan apa? Kalau kita membangun rumah ini harus pakai uang, saudara, ya kan, untuk beli bahan-bahannya. Tapi ini saudara tidak pakai uang, cuman dari hati saudara dan saya, yaitu setia. Itu dasar membangun baik Tuhan atau rumah Tuhan, tubuh, jiwa dan kita. Sehingga Tuhan sudah hadir, sudah ada di dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus kemanapun saudara dan saya pergi, dia ngikut. Kalau kita makan, ngikut nggak makan? Ngikut, karena ada di dalam kan. Kita mandi, dia juga ngikut, ya kan? Cuma kalau tidur, roh kita tidak tidur, saudara. Makanya ada mimpi, ya. Cuma tidur. Makanya Tuhan tidak pernah tidur, karena roh adanya. Nah, kita dikasih istirahat untuk tidur. Begitu kita tidur, selesailah kita mengikut Tuhan. Ya, segala kalau tidur kan kita nggak tahu. Kita tidak berbuat jahat, tidak juga berbuat baik pada saat kita tidur. Setelah kita bangun, baru kita mengikut Tuhan lagi. Makanya mengikut Tuhan hari demi hari. Urapan itu juga diurapi harus tiap hari. Saudara. Jadi mari kita belajar karena Yesus, ya. Karena kenapa saya ambil dari Daud? Karena Daud juga dianugerahkan dia sebagai bapaknya Kristus, bapaknya Yesus. Dia dianugerahkan itu. Bahkan Daud sebagai tolak ukur orang yang berkenan, orang yang setia. Karena Yesus adalah yang setia dan yang benar. Itu ada di Wahyu 19 ayat 11. Tapi kita akan lihat sekarang di Wahyu 22 ayat yang ke-16. Kalau tidak salah, itu bahwa Yesus, ini kesaksian Tuhan Yesus. Coba kita sama-sama baca. Wahyu 22 ayat 16. 3, 2, 1. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah
yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Makanya kalau kita tiap nyanyian Natal itu ada malam kudus, pasti Yesus anak Daud. Nah, itu saudara-saudara, ya, diberi anugerah. Supaya kita, urapan kita itu tetap seumur hidup kita. Ya saudara, kita akan belajar dari Daud, bagaimana Daud membangun rumah Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam tubuh dan jiwanya. Ini ada 4 perkara yang dilakukan Daud yang kita dapat ambil contoh dari Daud, ya, supaya kita ada hidup di dalam rancangan Tuhan, yaitu urapan Tuhan senantiasa ada pada kita orang yang percaya. Satu, untuk membangun rumah Tuhan, ini Daud ini selalu bergaul erat dengan Tuhan, ya. Bahkan dari masa mudanya, ya, kalau saya lihat, saya baca itu dia mungkin umur 16 tahun sudah diurapi, ya, diangkat untuk dijadikan raja. Sebelum dia bekerja pada Saul sebagai pemain kecapi, pemain gitar. Jadi Daud selalu bergaul erat dengan Tuhan. Kita akan baca di Mazmur 5 ayat 3 sampai 4, ya, bahwa Daud bergaul erat dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat 3 sampai 4, ya, ini juga biar saya bacakan untuk saudara dan saya. Ayat yang ketiga, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu mula aku berdoa. Yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bagi Daud, saudara, dia bergaul erat dengan Tuhan melalui apa, saudara? Melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan. Dia bergaul erat, sehingga urapan itu tetap ada pada Raja Daud. Dan yang kedua, Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam perkara apapun. Itu bisa kita lihat di Samuel 17 ayat 37. Bahkan di 1 Samuel 30 ayat 6. Saya akan baca yang di 1 Samuel 17 ayat 37 dulu, saudara. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari sakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini ketika dia mau melawan Goliat, saudara-saudaraku. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Padahal kalau dipikir, bagaimana mungkin dia sanggup melawan, sedangkan seluruh tubuh orang Filistin itu Goliat ditutupi dengan besi. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan batu sekecil batu kerikil itu bisa menembus ini pelipisnya. Dan itu kekuatannya berapa? Kekuatan peluru kah? Kalau dijepret begini pakai papel. Tapi itulah kuasa Tuhan, saudara. Luar biasa. Bahkan Daud juga di saat kejepit, ini hal yang gak mungkin, saudara. Ya.
itu pada saat Ziklag dibakar, tempat pelariannya yang terakhir. Karena Daud, dia menjadi pelarian selama 10 tahun. Luar biasa. Di umur 20 tahun dia sudah dikejar-kejar sama mertuanya, yaitu Raja Saul. 10 tahun dia mengembara, ada 16 tempat itu, terakhir Ziklag, di mana ada anak istrinya, juga ada pengikut-pengikutnya mempunyai anak, istri dan anak-anak di situ. Nah, itu Daud tetap dia mengandalkan Tuhan, saudara. Itu bisa kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Saya juga akan baca untuk kita semua. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati karena masing-masing, karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini Daud udah dirampas semuanya, anak-anaknya udah dijarah. Mungkin ada itu mungkin 1.000 orang itu. Mungkin 1.000 anak-anak sama istrinya ya, sama pengikut-pengikutnya, anak istri pengikut-pengikutnya. Makanya Daud mau dilempari batu. Karena gara-gara dialah itu semua jadi ditawan. Karena dia mau ikut berperang untuk membantu Filistin. Tapi itu tidak di hati Daud, cuma dia alasannya aja begitu. Cuman pengikut-pengikutnya ini kan orang-orang bukan yang orang-orang buangan semua, orang-orang yang memang yang sakit hati yang mengikut Daud. Ada 600 orang, saudara. Itu yang jadi pahlawan-pahlawan Daud semuanya. Daud sudah mau dilempari, tapi dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Padahal udah 3 hari itu dibawa kabur semua, dijarah semuanya. Tapi luar biasanya saudara-saudara, tidak ada satupun yang terhilang dari yang dirampas itu. Malah membawa pulang, dia membawa jarahan yang besar. Tuhan menyelamatkan saudara. Di saat yang terjepit, mungkin kalau saudara dan saya nggak tahu siapa, yang jelas mungkin satu hari itu dicari-cari, ini siapa, ini kenapa, atau mungkin dicari-cari dulu, mungkin ini kebakaran, dicari mungkin belum ketahuan kalau itu dirampas. Nah itu Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Oleh karena dia mengandalkan Tuhan, saudara. Terus ini yang keempat ya. Ini di sini adalah kuncinya kita sebagai orang yang curang. Daud mau ditegur dan bertobat. Itu yang paling kuncinya. Mau ditegur. Kita mau bertobat. Kita kan udah orang-orang yang diurapi. Kalau kita tahu kita sadar itu dosa, bertobat, Tuhan ampuni saya. Tapi kalau memang kita nggak tahu ya mau diapain, memang nggak tahu. Karena Alkitab mengatakan Daud berdosa cuma perkara orang Uria itu, ya, orang Het, orang Uria orang Het itu doang. Padahal ada 3 Daud melakukan kesalahan, tapi itu nggak dianggap dosa. Alkitab mengatakan pertama, waktu Daud dia memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Itu Daud tidak tahu karena dia tidak menanyakan ke imam. Karena dia merasa raja, dia berhak atas semuanya. Sehingga dia memakai dengan segenap hati. Daud menari-nari, ya, mengorbankan apa yang harus dikorbankan. Kelihatannya baik, tapi Tuhan tidak mau sesuai dengan aturan. Itu adalah hak orang Lewi untuk mengangkut tabut Tuhan, bukan pakai binatang.
tapi harus dibunuh. Itu baru Daud dia mengakui dia salah. Dia juga minta ampun. Terus yang kedua lagi, waktu terjadi wabah nih seperti corona dulu, wabah ya, yang tiba-tiba orang langsung mati, ya, yang dibilang penyakit sampar. Itu virus ya kalau misalnya sekarang ini kayak corona nih yang kita semua pada ketakutan. Itu kan kesalahan Daud. Dia menghitung orang Israel, padahal menghitung orang Israel saudara ada aturannya. Itu bayar setengah sikal uang, ya beratnya setengah sikal. Harus satu orang itu masuk ke perbendaharaan rumah Tuhan. Ya, itu harus, tapi Daud tidak melakukannya. Makanya Daud, saya bodoh Tuhan. Tapi dia mengakui dia salah. Itu. Tapi yang paling berat adalah perkara pembunuhan Uria. Dia sudah berzina dengan istri Uria, bahkan dia bunuh lagi Uria dengan pembunuhan berencana. Ini kalau kita juga kan di sini hukumannya juga seumur hidup, hukuman mati kan? Makanya kenapa? Karena Daud dia tahu itu memang salah, dia tahu. Bukannya dia nggak tahu. Yang dua itu perkara dia berdosa dengan Tuhan. Yang tadi mengangkut tabut sama dia menghitung orang Israel. Tapi ini perkara sesama manusia, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Ini saudara, hukumnya mati. Itu mulut Daud sendiri. Itu dibikin perumpamaan sama Nabi Nathan, ya. Diperumpamain orang kaya dan orang miskin. Orang kaya mengambil hartanya orang miskin yang satu-satunya untuk dipersembahkan kepada orang yang datang ke rumahnya. Terus Daud berkata, siapakah orang itu? Orang itu harus dihukum mati. Baru Nabi Nathan ngomong, engkaulah orang itu. Baru langsung dia ngaku, aku sudah berdosa Tuhan. Dia mengakui dia berdosa, dia bertobat, gitu. Cuma Nabi Nathan ngomong, engkau sudah diampuni, engkau tidak akan mati. Ya, karena mulut Daud sendiri mengatakan bahwa orang itu harus mati. Daud konsekuen. Gitu. Tapi Nabi Nathan bilang engkau tidak akan mati, dosamu sudah diampuni. Itu luar biasa. Ini bisa kita lihat di mana, di Mazmur. Ada Mazmur 51 kalau nggak salah itu ya. Itu pertobatan Daud mengenai perkara istri orang Uria, mengenai Uria orang Heti. Dia benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Jadi ini kuncinya saudara-saudara, untuk tetap supaya kita tetap diurapi. Tetap urapan itu ada sama kita, karena urapan itu hari demi hari, ya. Begitu kita bangun tidur, kita harus diurapi lagi. Kalau kita berdosa, ya kita minta ampun. Kenapa Saul? Dia diurapi, sama-sama diurapi, tapi Tuhan tidak berkenan. Karena Daud banyak alasan, Saul banyak alasan, saudara-saudaraku. Alasannya banyak. Ya, dia disuruh melakukan ini, dia bilang iya, dia tetap bilang, dia nggak mau bilang aku berdosa Tuhan, minta ampun. Tidak ada. Kalau kita baca, Saul tidak pernah mengatakan itu. Dia selalu banyak alasan aja. Ini kan untuk persembahan untuk Tuhan, makanya saya nggak bunuh semuanya. Dan rakyat juga mengumpulkan yang terbaik untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allah. Banyak alasan. Sampai akhir hidupnya Daud tidak ada kata-kata ampuni aku Tuhan. Kalau kita baca di kitab Samuel, tidak ada. Ini saudara, makan dia hatinya bergejolak, ingin membunuh Daud, merasa iri kepada Daud. Jadi Daud selalu mau ditegur dan bertobat. Tapi ada satu lagi saudara yang saya
lupa. Itu Daud selalu menunggu waktu Tuhan. Ya, itu. Jadi Daud tidak mendahului Tuhan. Ini Daud. Dia diurapi menjadi raja, ya. Tapi dia sendiri tidak merasa dia raja. Tidak merasa dia tunggu waktu Tuhan, dia nggak mau. Karena pada saat itu adalah raja itu yang diurapi adalah Saul. Dia tidak mau. Tetap Saul dipandang Daud sebagai orang yang diurapi. Jadi dia tidak mau menjamah Raja Saul. Walaupun itu dia diburu-buru seperti seekor anjing hutan, seperti ayam hutan yang diburu-buru, yaitu selama 10 tahun. Dari umur 20 sampai umur 30 tahun. Yang terakhir itu yang kota Ziklag terbakar. Itu saudara. Dia menunggu waktu Tuhan. Padahal udah 2 kesempatan dikasih ya. Di dalam goa. Itu di dalam kurun waktu pelariannya kira-kira baru pelarian yang ke-6 tahun, saudara. Habis dia terakhir di situ baru dia pergi ke pelarian yang lain lagi, udah kali kejar-kejar lagi, ke Gat kalau nggak salah. Jadi di situ 2 kali dalam kurun waktu 3 tahun dan 2 kali dia memang kejepit harus mati. Tapi Tuhan membalikkan perkara itu. Saul yang harusnya mati, tapi Daud biarkan hidup. Dia cuma mengambil pertama, dia potong puncak jubahnya. Yang kedua dia ambil tombak sama kendingnya. Karena dia tahu, karena Daud tahu, karena dia tidak akan bisa apa-apa kalau dia sampai menjamah orang diurapi. Dia pasti dapat akibatnya. Karena dia tahu dari mana. Pada saat dia pelarian yang pertama, begitu dia melarikan diri dari Raja Saul, dia pergi ke kota Rama menjumpai Samuel. Dia kasih tahu segala perkara perbuatan Saul kepada dia. Daud cerita sama Samuel karena melalui Samuel lah Tuhan mengurapi Daud menjadi raja. Roh Tuhan berkuasa. Tahu? Mungkin di situ Samuel udah ngajarin Daud. Daud, jangan kamu apa-apain itu Saul, karena dia tetap orang yang diurapi Tuhan. Makanya Daud tidak pernah mau. Bahkan tetap Saul itu adalah tuannya Saul, tuannya Daud. Itu loh saudara. Itu luar biasa Daud. Coba kalau yang lain-lain ada musuhnya, matiin aja, itu Tuhan gak menyerahkan. Daud tidak begitu. Ya, tunggu waktu Tuhan. Jadi dia tidak mempelamirkan dia, saya menjadi raja. Enggak, tunggu waktu Tuhan. Nanti rakyat yang mengangkat dia menjadi raja, bukan dirinya yang menjadi raja. Itulah Tuhan, saudara. Jadi makanya Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang setia, orang yang mengikuti peraturan-peraturannya. Dan kuncinya yang terakhir tadi adalah mau ditegur dan bertobat, saudara-saudara. Seperti kita ini orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Begitu kita jadi orang Kristen, kita sudah diurapi Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan, sudah diberi keselamatan, sudah diberi kemenangan, bahkan sebagai tanda kesukaan bahwa kita adalah disayang Tuhan. Makanya ada sayang, disayang. Jadi saudara-saudara, nah ini jadi Daud ini suatu tokoh yang luar biasa, yang menjadi teladan juga buat kita ya. Sebagai tolak ukur, bahkan dia juga dianugerahkan menjadi Daud, Yesus anak Daud, dia menjadi Bapa Tuhan kita. Jadi untuk kita
kita membangun rumah Tuhan adalah rumah Tuhan, yaitu bait Tuhan, yaitu jiwa kita adalah dengan setia, dengan bangun rumah Tuhan dengan setia. Kayak tadi apa, kita harus bergaul erat dengan Tuhan melalui doa, yang penyembahan dan pujian. Jadi saudara, sediakan waktu untuk Tuhan, untuk bergaul intim, berhubungan intim. Sediakan waktu. Kalau dibilang 1/10, ya 1/10. Kita hitungan kita waktu tidur itu nggak pakai saudara, karena kita tidak berbuat baik atau tidak berbuat jahat pada saat tidur. Jadi anggap aja pada saat bangun, padahal kalau mungkin satu hari kita 16 jam, ya 16 jam itu 1/10-nya 1,6 jam, berarti 1 jam ya 35 menit atau 1,5 jam lah kita bikin hubungan kita dengan Tuhan. Ini pun saudara bisa kalian cicil-cicil, saudara cicil-cicil, nggak harus juga 1,5 jam. Tapi kalau saya ambil semuanya. 1 jam, kadang saya jam 3 saya ambil lagi, ya kan. Jadi pas lah 1 jam lebih saya kasih waktu untuk Tuhan. Jadi apa? Pada saat berdoa itu, saudara, kalau saya yang kayak hambanya Adrian Sumapode juga. Jadi bukan kita doa, bapak doain seanu-anu, kita boncos. Saya lebih banyak tadi penyembahan, pujian Tuhan Engkau baik. Mungkin istri saya juga sering, kalau saya cuma ngomong Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Oh Tuhan Engkau baik, haleluya, haleluya, Engkau baik, Tuhan baik, Engkau Tuhan. Saudara, baru terakhir lah nanti baru saya doa, ya keluarga dulu, untuk istri saya, anak saya, untuk saya, baru untuk saudara-saudara saya, untuk lingkungan, untuk jemaat, untuk hamba-hamba Tuhan. Saudara, atau kalau mungkin saudara dikasih ada karunia bahasa roh, lebih enak lagi. Mereka bahasa roh kita sendiri nggak ngerti, tapi dia begitu. Tapi tetap hati kita tuh melekat kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kita bisa meneteskan air mata, saudara. Jadi bergaul erat dengan Tuhan, saudara. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam perkara apapun. Yang ketiga, kita tunggu waktu Tuhan, ya. Karena ada lagunya kan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, kan itu saudara, yang terbaik. Cuma diurapi Tuhan, kita juga enggak jadi enak semuanya, enggak. Kita juga diperhadapkan dengan masalah. Kita harus belajar dari Daud, ya. Tapi kita tetap menjadi pemenang. Itu saudara. Makanya melalui cobaannya, kan di lagu pujian itu, waktu Tuhan, bahwa pada saat cobaan itu dinyatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terus yang terakhir, ayat keempat, mau ditegur, ya kita jadi kita ngakuilah salah kita. Tuhan, ampun Tuhan, saya salah. Itu harus. Karena ini kuncinya, saudara, supaya urapan itu tetap ada hari demi hari, seumur hidup kita. Sebagaimana ayat pembuka tadi, ya, di Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, amin Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Ya Aba, Bapa yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang berdaulat penuh atas hidup kami, Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa.
kalau Engkau Tuhan sudah mengurapi kami semua, Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Jangan ambil urapan itu daripada kami Tuhan. Tetaplah urapi kami Tuhan. Bahkan paksa kami untuk kami setia Tuhan. Untuk kami Tuhan melakukan hubungan dengan Engkau melalui doa, pujian, dan penyembahan. Bahkan kami Tuhan paksa kami untuk mengandalkan Engkau Tuhan di dalam perkara apapun. Bahkan paksa kami Tuhan untuk menunggu waktu-Mu Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Dan terakhir Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menyesali segala dosa dan perbuatan yang tidak Engkau kehendaki, sehingga kami Tuhan ada di dalam rancangan-Mu sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang Engkau yang berencana Tuhan untuk memberi pengertian kepada anak-anak-Mu, termasuk kepada hamba-Mu ini. Bahkan Engkau Tuhan membuka telinga dan hati mereka, termasuk hati hamba-Mu ini, sehingga kami Tuhan boleh mendengar suara firman-Mu. Kami boleh mengerti Tuhan apa yang Engkau keinginkan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan semua itu Tuhan kami pohonkan, segala permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi, yang berdaulat di bumi maupun di surga, yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan amin.